Pada tahun 2022, media sosial sempat ramai dengan curhatan seorang fresh graduate yang mengeluhkan gajinya yang hanya 5 juta rupiah, padahal ia lulusan universitas ternama dengan IPK yang hampir sempurna. Netizen terbelah, sebagian merasa empati, sebagian lagi menganggapnya terlalu manja. Tapi di balik debat itu, ada satu hal yang lebih penting, ekspektasi. Banyak dari kita tumbuh dengan imajinasi bahwa hidup akan berjalan lurus. Lulus kuliah, dapat kerja bagus, beli rumah, menikah, lalu bahagia. Namun ketika realitas tak berjalan sesuai skenario itu, kita mulai menyalahkan segalanya. Pemerintah, ekonomi, bahkan Tuhan. Padahal bisa jadi masalahnya bukan pada dunia, tapi pada peta harapan yang kita gambar sendiri tanpa memahami medannya. Kita kecewa karena kita merasa seharusnya begini. Padahal hidup tidak pernah menandatangani kontrak untuk memenuhi ekspektasi kita. Mari kita bahas beberapa ekspektasi keliru yang membuat kita merasa hidup ini terlalu berat. Padahal mungkin kita hanya terlalu banyak berharap tanpa memahami kenyataan. Ada tekanan tak kasat mata yang menghantui generasi muda hari ini. Jika kamu belum menjadi seseorang di usia 25 tahunan, maka kamu dianggap gagal. Entah dari media sosial, lingkungan sekitar, atau standar internal yang dibentuk sejak kecil. Ekspektasi itu sangat menekan. Namun, jika kita berhenti sejenak dan menengok pada realita, kita akan menyadari satu hal penting. Sebagian besar kesuksesan besar justru tidak datang di usia muda. Sebuah studi yang diterbitkan oleh Harvard Business Review tahun 2018 menyebutkan bahwa rata-rata usia pendiri startup yang sukses adalah 45 tahun. Penelitian ini menganalisis lebih dari 2,7 juta pengusaha di Amerika Serikat dan menyimpulkan bahwa mereka yang memulai bisnis setelah usia 40 tahun justru memiliki peluang lebih tinggi untuk sukses. Kita tumbuh mendengar kisah Mark Zuckerberg yang mendirikan Facebook di usia 19 atau Kylie Jenner yang disebut miliarder termuda. Namun kita lupa bahwa yang viral seringkali hanya pengecualian, bukan aturan umum, karena sangat sulit untuk berada di posisi mereka. Di Indonesia sendiri, kisah seperti Gibran Rakabuming mungkin terlihat menarik, menjadi pengusaha muda sekaligus wali kota. Namun, tidak banyak yang membahas akses, modal, dan privilege yang membentuk jalannya. Tidak semua orang memulai dari garis start yang sama, dan membandingkan pencapaian kita dengan mereka hanya akan memupuk rasa rendah diri yang tidak berdasar. Realitasnya, usia muda adalah fase membangun pondasi, bukan etalasi hasil. Ini adalah masa di mana kita diizinkan untuk gagal, untuk jatuh, dan untuk belajar mengenal diri sendiri dengan lebih jujur. Jika kita terus menilai hidup dari standar orang lain yang hanya terlihat dari permukaannya, maka kita sedang memenjarakan diri dalam ekspektasi yang tidak manusiawi. Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita mulai merasa tertekan oleh harapan bahwa hidup seharusnya sudah stabil, pekerjaan tetap, penghasilan cukup, relasi yang harmonis, dan masa depan yang jelas. Namun kenyataannya, ekspektasi semacam ini seringkali justru menciptakan rasa cemas dan kegagalan yang tidak perlu. Kita diajarkan bahwa stabilitas adalah tolak ukur keberhasilan hidup, padahal kehidupan nyata jauh lebih kompleks dan dinamis. Menurut data dari American Psychological Association, hampir 70% generasi milenial melaporkan mengalami stres berat karena tekanan untuk memiliki semuanya di usia muda, karir, relasi, dan keuangan. Hal ini semakin diperparah dengan standar sosial yang terbentuk dari narasi-narasi motivasional yang cenderung menyederhanakan proses kehidupan. Jika kamu bekerja keras, semuanya akan lancar. Padahal tak sedikit yang sudah berjuang sekuat tenaga, namun tetap harus menghadapi kesulitan yang berulang. Apa yang sering luput dari perhatian adalah bahwa stabilitas bukanlah kondisi permanen, melainkan proses yang terus bergeser. Setiap fase hidup membawa tantangan baru dan merasa bermasalah bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian alami dari bertumbuh. Bahkan orang yang terlihat paling tenang sekalipun menyimpan perjuangannya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk hidup tanpa masalah. Karena justru dalam menyelesaikan masalah itulah kedewasaan akan terbentuk. Alih-alih mengejar hidup yang sempurna dan bebas konflik, mungkin lebih realistis jika kita belajar menjadi tangguh di tengah ketidakpastian, menerima bahwa hidup yang baik bukan berarti hidup yang mulus, melainkan hidup yang dijalani dengan kesadaran, keberanian, dan kemampuan untuk terus melangkah meski keadaan tidak ideal. Karena pada akhirnya, stabilitas bukan tentang keadaan luar, tapi tentang cara kita berdamai dengan realitas yang terus berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, narasi "ikutilah passionmu" menjadi mantra populer dalam dunia self-development. Seolah-olah ketika seseorang menemukan dan mengikuti passionnya, maka segala permasalahan hidup akan terselesaikan. Pernyataan ini memang terdengar indah, namun seringkali menyesatkan. Sebab realitasnya,
Banyak orang yang tetap merasa kehilangan arah meski sudah menekuni apa yang mereka cintai. Fakta menarik datang dari penelitian Stanford University tahun 2018 yang menunjukkan bahwa saran untuk mengejar passion bisa membuat seseorang menjadi lebih mudah menyerah ketika menghadapi rintangan. Hal ini terjadi karena mereka cenderung percaya bahwa pekerjaan yang sesuai passion harusnya berjalan mulus dan selalu menyenangkan. Ketika kenyataan tidak seindah ekspektasi, banyak yang merasa gagal atau bahkan mempertanyakan pilihan hidupnya sendiri. Studi kasus menarik datang dari seorang desainer lepas bernama Dita. Sejak kuliah, Dita sangat mencintai dunia ilustrasi digital dan bermimpi menjadikannya sebagai karir utama. Ia memulai perjalanan freelance-nya dengan penuh semangat. Namun setelah 2 tahun, dia mengalami burnout karena tekanan klien, tenggat waktu, dan ketidakstabilan penghasilan. Dalam wawancara di kanal YouTube Creativity Talks, ia berkata, "Aku pikir kerja sesuai passion akan bikin hidup bahagia, tapi ternyata passion saja nggak cukup. Aku tetap harus belajar bisnis, mengatur waktu, dan mengelola stres." Realita yang sering diabaikan adalah bahwa passion bukanlah jaminan kebahagiaan atau kesuksesan. Ia hanya bahan bakar awal, bukan peta jalan. Tanpa disertai keterampilan praktis, daya tahan mental, dan strategi yang realistis, seseorang bisa kehilangan arah bahkan di jalur yang sangat ia cintai. Passion juga bisa berubah seiring waktu, tergantikan oleh kebutuhan hidup atau minat baru yang lebih relevan dengan fase hidup saat ini. Maka, alih-alih menjadikan passion sebagai satu-satunya penentu arah hidup, mungkin lebih sehat bila kita memandangnya sebagai bagian dari proses, bukan tujuan akhir. Hidup tak selalu harus penuh gairah setiap hari. Terkadang, keberhasilan justru datang dari hal-hal yang dikerjakan dengan konsistensi, bukan hanya semangat sesaat. Passion adalah titik awal, tapi daya juang dan ketekunanlah yang akan menentukan sejauh mana seseorang bisa bertahan. Banyak orang tumbuh dengan harapan diam-diam bahwa suatu hari mereka akan mencapai kebahagiaan seperti mencapai sebuah tempat tenang yang bebas dari rasa gelisah, kekhawatiran, atau kesedihan. Namun di balik narasi populer tentang pentingnya mengejar kebahagiaan, tersembunyi ekspektasi keliru bahwa bahagia adalah kondisi permanen yang bisa diraih dan dipertahankan selamanya. Inilah salah satu jebakan emosional paling umum di era modern. Faktanya, menurut psikolog Sonja Lyubomirsky dalam bukunya The How of Happiness, sekitar 50% dari kebahagiaan seseorang ditentukan oleh genetika, 10% oleh kondisi hidup, dan hanya 40% yang berasal dari aktivitas dan sikap mental yang bisa dikontrol. Artinya kebahagiaan bukanlah hasil akhir yang bisa dimiliki, melainkan perasaan yang naik turun seiring waktu, tergantung berbagai faktor biologis dan psikologis. Ketika kita terlalu menggantungkan diri pada perasaan bahagia permanen, kekecewaan adalah hasilnya. Kebahagiaan sejatinya bukan perasaan tetap, melainkan momen yang datang dan pergi, seperti cuaca. Ada hari cerah dan ada hari ketika awan mendung datang tanpa diundang. Namun sayangnya, kita diajarkan untuk menganggap kesedihan atau ketidakpastian sebagai kesalahan yang harus segera diatasi, bukan bagian alami dari menjadi manusia. Padahal, orang yang paling stabil emosinya bukan yang selalu bahagia, tapi yang mampu menerima fluktuasi perasaan tanpa panik atau menghakimi dirinya sendiri. Jadi, bukan dunia yang kejam, dunia hanya berjalan apa adanya. Ia tidak berjanji untuk menghiburmu, tidak menjamin hasil, dan tidak memberi jaminan bahwa hidupmu akan persis seperti yang kamu rancang. Tapi ketika kamu mulai menata ulang ekspektasi, bukan menurunkan mimpi, mematangkan harapan, disitulah kamu akan merasa lebih kuat, lebih siap, dan lebih mampu bertahan menghadapi realitas yang tak selalu indah, tapi bisa bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.